arif bijaksana. Eh, ya, dan untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Arif, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Hanif atas pembukaannya sebagai moderator ya. Pada diskusi kali ini, yaitu adalah diskusi yang kelima ya, Hanif ya. Eh, Ya, diskusi Pak. ke- diskusi kelima dari Lab NLP ya, yang insya Allah akan kita lanjutkan secara rutin diskusi-diskusi berikutnya. Dalam waktu kira-kira 1 bulan kemudian ada diskusi yang lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya, ini sebagai bahan diskusi, yaitu tentang representasi teks. Ya. Nanti di situ kita akan eh, bersama-sama membahas tentang bagaimana di NLP, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, atau kalau di kita juga istilahnya pengolahan bahasa alami ya, atau yang terkait dengan itu yaitu seperti misalkan text mining, bagaimana di awalnya di proses NLP itu ada eh, membuat representasi teks ya. Saya akan sampaikan slide-nya. Ya, di sini judulnya adalah representasi teks. Yang kita bahas ada 6. Yang pertama adalah sebagai pengantar ya, bagaimana representasi teks atau juga kemudian berkembang menjadi apa yang disebut dengan text embedding. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sebagaimana kita tahu ya, seperti misalkan saat ini, misalkan contohnya LLM seperti ChatGPT itu adalah pre-training, maka di representasi teks itu juga nanti kita lihat ada pre-training. Apa yang dimaksud dengan pre-training ini? Ya, nanti akan kita lihat bagaimana peran besar dari pre-training. Dan juga di samping pre-training ada juga apa yang disebut dengan training. Ya, saya kira kita sudah sangat mengenal ya istilah training. Yang relatif lebih baru adalah pre-training. Kemudian teks, ya kita eh, membahas tentang representasi teks. Teks itu bisa dari sisi besarnya atau granularity-nya itu bisa subkata, bisa kata, atau bisa kalimat atau dokumen ya. Jadi di sini ada embedding. Tadi disampaikan representasi itu yang efektif itu apa yang disebut dengan embedding. Apa itu embedding atau khususnya text embedding? Nanti kita akan membahas ya. Kemudian text embedding sendiri, teksnya itu bisa dalam um, granularity atau levelnya subkata atau kata atau kalimat atau dokumen ya. Dan ini ada kemungkinan memakai alternatif-alternatif ini atau memang kita dalam suatu situasi perlu pilihannya. Nanti ada penjelasan singkatnya. Kemudian yang berkembang berikutnya adalah apa yang disebut dengan text embedding yang statik dan kontekstual. Ya. Dan kemudian berikutnya bagaimana text embedding itu dievaluasi, seberapa efektif, seberapa baik text embedding. Yang terakhir ini ada beberapa ide kemungkinan yang bisa digunakan sebagai topik tugas akhir untuk S1 di Fakultas Informatika. Nah, saya kira ada beberapa yang menarik ya, dan penting
up to date dan terus berkembang untuk topik TA yang berkaitan dengan text embedding ini. Dan cukup banyak yang bisa kita ambil sebagai topik untuk tugas akhir. Yang pertama tentang representasi teks dan teks embedding. Ya, kita sudah mempelajari machine learning, pembelajaran mesin, di mana untuk banyak domain, seperti misalkan juga bahasa alami atau bahasa manusia, seperti NLP atau text mining, itu pada saat ini utamanya adalah menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, baik itu pembelajaran mesin yang tradisional, seperti misalkan SVM, KNN, naive Bayes, dan lain-lain, atau juga pembelajaran mesin yang deep, itu neural network yang lapisannya itu banyak atau deep learning. Ya, baik itu machine learning tradisional ataupun deep learning, itu untuk prosesnya, untuk inputnya membutuhkan data yang terstruktur. Hmm. Sedangkan untuk teks atau bahasa alami itu adalah data yang tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu maksudnya adalah misalkan contohnya kita mempunyai posting sosial media. Untuk posting sosial media, satu posting dengan posting yang lain itu kan tidak diatur ya, posting itu harus seperti apa. Apakah harus berapa panjangnya, harus misalkan ada paragraf, apakah harus misalkan pertama itu tentang apa dan apa-apa tidak diatur. Itu artinya tidak terstruktur. Ya, jadi teks bahasa manusia itu adalah tidak terstruktur. Ya, tidak ada struktur yang mengaturnya, jadi fleksibel. Mungkin ada yang sama sekali bukannya sama sekali tidak terstruktur, tapi semi terstruktur seperti misalkan berita, di mana berita itu ada judulnya, kemudian berita untuk khususnya untuk media-media yang punya editor yang bagus, artinya seperti yang mungkin mainstream ya, itu seperti misalkan ada paragraf-paragraf di mana paragraf itu misalkan penulisan yang baik itu adalah inti kalimat di kalimat pertama, jadi seperti misalkan di artikel-artikel di jurnal gitu ya, itu dapat dikatakan semi terstruktur. Sedangkan kalau yang terstruktur itu contoh sederhananya adalah tabel seperti relational database, di mana kolom-kolomnya itu udah pasti, ya jumlah kolomnya. Seperti misalkan tabel katakanlah data mahasiswa, untuk semua mahasiswa mempunyai kolom yang sama, field-field yang sama. Nah, di sini pembelajaran mesin yang digunakan juga untuk NLP, tugas NLP, tas-tas NLP itu perlu data yang terstruktur terlebih dahulu. Baik itu machine learning yang tradisional tadi ya, ataupun yang deep learning. Oleh karena itu perlu himpunan-himpunan fitur. Himpunan fitur itu artinya kolom-kolomnya. Kalau dua dimensi, tabel dua dimensi itu adalah kolom-kolomnya. Fitur-fitur itu adalah kolom-kolomnya. Fitur untuk teks. Fitur itu adalah sifat. Fitur atau ya kalau di tabel itu adalah kolom ya. Fitur seperti halnya kita tahu ya, kalau misalkan ada gadget itu kan ada fitur-fiturnya. Ini juga adalah fitur. Di mana fitur itu bisa misalkan untuk teks, ya, misalnya dia bisa misalkan jenis katanya, kemudian dia misalkan bisa kalau misalkan sebuah tulisan panjangnya, panjang teksnya, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi yang paling utama saat ini yang terus berkembang dan efektif, fitur yang paling penting adalah teks itu sendiri. Ya, bukan misalkan dari sisi statistiknya tadi, panjang teksnya, kemudian mungkin jenis katanya, dan lain-lain. Tapi teks itu sendiri, artinya kalau teks itu terdiri dari kata-kata, yaitu kata-kata itu sendiri. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan embedding.
ya, text embedding. Di mana di sini yang terstruktur tadi, ya, terstruktur tadi itu yang berupa digambarkan tabel 2 dimensi itu kita setiap teks, misalkan sebuah posting sosial media itu direpresentasikan dalam sebuah vektor, di mana vektor itu mempunyai panjang yang fix. Panjang yang fix itu vektor yang dan vektor yang relatif pendek. Relatif pendek itu artinya padat. Padat itu atau dense itu artinya isinya itu kebanyakan tidak nol. Ya, ya. Kemudian yang sangat penting adalah bahwa vektor tersebut, embedding tersebut itu merepresentasikan semantik. Merepresentasikan semantik misalkan contohnya gini, antara kata ayah itu ya dengan ayam dengan bapak. Jadi ayah meskipun berbeda satu huruf dengan ayam itu secara semantik ayah itu lebih dekat ke bapak. Ya, seperti itu ya. Kalau kita misalkan hanya melihat huruf-hurufnya, em, edit distance misalkan, maka ayah lebih dekat ke ayam. Nah, bagaimana komputer tahu bahwa ayah itu lebih dekat ke bapak? Bagaimana komputer tahu tanpa ada daftar sinonim misalkan? Ya. Yaitu bagaimana artinya membuat vektor semantik. Ya, jadi text embedding, semantik text embedding. Di sini text embedding secara implisit adalah dia semantik. Ya. Kemudian kalau sebelumnya, maksudnya sebelum ada perkembangan text embedding, itu kita kenal dengan TF-IDF ya. TF-IDF atau pembobotan, intinya adalah pembobotan teks atau pembobotan kata ya. Atau juga back of word, keranjang kata-kata ya. Di mana di sini TF-IDF itu tidak mengandung semantik ya, sehingga dia tidak termasuk semantic text embedding karena seperti misalkan ada sebuah kalimat yang berisi kata-kata, kemudian diberi bobot TF-IDF, maka dia tidak bisa membedakan antara teks satu dengan teks yang lain itu sebenarnya secara semantik mirip. Kemudian TF-IDF ini to the point-nya, ini pengantarnya saya kira relatif pendek ya. Nanti kita akan membicarakan yang embedding pada khususnya yang lebih panjang lebar. Di mana di sini TF-IDF itu adalah berdimensi tinggi. Dalam arti adalah tadi karena fitur utamanya itu adalah teks itu sendiri ya, sehingga um, waktu membuat um, representasi teks dengan TF-IDF kita perlu kolomnya sebanyak vocabulary. Vocabulary itu artinya sebanyak kosakata. Kalau bahasa Indonesia mungkin puluhan ribu atau mungkin bahkan sampai ke ratusan ribu. Kalau bahasa Arab bisa sampai juta ya. Nah, itu oleh karena itu dimensinya adalah sampai ribu-ribuan. Oleh karena itu dulu sangat dikenal dengan apa yang disebut dengan course of dimensionality atau kutukan dimensi. Karena kalau kita ingin mengubah teks yang tidak terstruktur menjadi bentuk yang terstruktur, ya bentuk vektor, vektornya itu harus sangat besar, sangat panjang, dimensinya sangat tinggi, artinya kolomnya sangat banyak, sampai ribu-ribuan tadi. Dan itu merupakan satu kelemahan besar kalau kita masukkan atau kita gunakan untuk machine learning. Ya, karena secara efektivitas atau akurasi dan efisiensi atau kecepatan itu tidak menguntungkan. Nah, kemudian kita intinya adalah dengan embedding. Oleh karena itu dengan embedding. Ya, embedding itu artinya salah satu sifatnya itu adalah dimensinya rendah dan oleh karena itu juga adalah padat ya. Dengan embedding ini maka bisa lebih efektif machine learning untuk memahami dan memproses teks.
Itu adalah pengantar yang sangat singkat. Kemudian kita masuk ke model pre-training dan model dengan pre-training dan model dengan training. Ya, apa yang dimaksud dengan pre-training dan training di sini? Ini pre-training, kita tekanannya adalah bahwa pre-training itu penting. Ya. Kita kenal ada istilah pre-training dan kita kenal ada istilah training. Kalau kita belajar di pembelajaran mesin, misalkan utamanya supervised learning, seperti misalkan menggunakan SVM, menggunakan naive Bayes, menggunakan misalkan logistic regression atau pohon keputusan decision tree, yang itu menggunakan itu adalah supervised learning, kita menggunakan training. Ya, training itu artinya data yang berlabel. Tapi kita kenal juga adalah istilah pre-training. Ya, di mana pada pre-training itu ada apa yang disebut dengan self-supervised learning. Kalau di sini tadi adalah supervised learning, ada labelnya. Seperti misalkan kalau spam email filtering, di data training kita ada email, ada labelnya dia spam. Ada email yang lain, dia ada labelnya bukan spam. Ada email yang lain, labelnya spam atau bukan spam, dan seterusnya. Kalau self-supervised learning, itu adalah dia mempunyai secara implisit kelasnya, label kelasnya. Tapi secara implisit atau otomatis. Contoh atau bentuk yang sangat umum, sangat populer untuk self-supervised learning itu adalah model bahasa. Model bahasa itu intinya adalah menebak satu kata berikutnya. Seperti contohnya adalah seperti ini. Ya, ada, setelah ada berikutnya apa? Nah, kita ini udah istilah. Ya, setelah ada istilah, kemudian apa? Pre-training. Ya, ada istilah, kemudian pre-training. Sebenarnya ini pilihannya sangat banyak, terbatas tapi sangat banyak, yaitu ya bahasa Indonesia yang di sini sangat banyak. Ada istilah pre-training, ini kemudian apa? Ini pilihannya terbatas sebenarnya, terbatas tapi banyak. Ya, yaitu di kosakata bahasa Indonesia. Ya, ini disebut dengan salah satu contoh penting dari self-supervised learning yang menebak satu kata berikutnya. Ya, itu adalah salah satu contoh penting self-supervised learning yang merupakan fondasi penting, ya, pre-training yang oleh karena itu self-supervised learning, fondasi penting untuk large language model LLM seperti ChatGPT dan lain-lain. Ya. Sedangkan training itu adalah supervised learning seperti kita ketahui, seperti misalkan spam email filtering dan lain-lain. Ya, di sini kita lihat juga training itu bisa juga apa yang disebut dengan fine tuning. Kalau kita belajar di NLP atau text mining atau mungkin juga di machine learning itu ada fine tuning. Jadi pre-training itu adalah di training menggunakan ini self supervised learning, menebak satu kata berikutnya misalkan. Kemudian padahal mau kita gunakan untuk misalkan analisis sentimen. Oleh karena itu di fine tuning, di tuning lagi, ya. Seperti halnya kalau misalkan motor dituning lagi, ditune untuk analisis sentimen, di mana fine tuning itu adalah training, ya. Ya. Kemudian text embedding yang kita bicarakan sebagai topik sekarang ini, ya. Text embedding itu biasanya adalah dengan pre-training. Pre-training itu artinya tasnya itu adalah SSL, Self Supervised Learning. Kita tahu ada model-model pre-training. Model pre-training itu seperti misalkan BERT. Model pre-training itu seperti misalkan GPT. Ya, BERT, GPT itu eh, salah satu utamanya itu adalah sebenarnya untuk pembelajaran secara umum. BERT itu bisa nanti digunakan untuk analisis sentimen, BERT itu bisa digunakan untuk klasifikasi, GPT itu bisa digunakan untuk machine translation, untuk generation text generation yang lain, ya.
Jadi tidak hanya digunakan untuk embedding. Ya. Jadi bisa digunakan secara umum untuk tas-tas NLP setelah dilakukan biasanya fine tuning untuk downstream task. Downstream task itu maksudnya seperti tadi analisis sentimen dan lain-lain. Ya. Jadi seperti misalkan model pre-training seperti misalkan BERT, GPT, ya itu bisa digunakan untuk meeting ya. Demikian juga yang sebelum-sebelumnya nanti akan kita lihat bukan hanya yang seperti BERT, tapi yang sebelumnya seperti Word to Fact itu adalah pre-training. Jadi di sini ingin menekankan bahwa pre-training itu sesuatu yang penting. Tapi kalau khusus untuk embedding, ya khususnya di sini embeddingnya itu adalah yang levelnya dokumen ya ini saya kira perlu tambahan ya. Yang levelnya dokumen itu setelah di pre-training di fine tuning lagi dengan tugas semantik untuk embedding dokumen. Ini sentence, BERT atau OpenAI embedding ya. Embedding dokumen itu maksudnya sebuah vektor itu merepresentasikan sebuah dokumen. Kalau word embedding itu sebuah vektor merepresentasikan sebuah kata. Ya, dan kita lihat bahwa eh, dapat dikatakan tidak ada model embedding besar yang hanya supervised learning. Ya. Tapi dan tanpa self supervised learning. Artinya sekali lagi menekankan pre-training itu sangat penting. Artinya self supervised learning itu sangat penting. Ya, seperti halnya kita lihat ada GPT, GPT-2, GPT-3 semakin lama semakin besar, baik itu modelnya ataupun data yang digunakan. Ya, karena dengan self supervised learning itu datanya sangat mudah digunakan atau mudah didapatkan ya karena tanpa pelabelan ya. Jadi hmm, seperti halnya misalkan LLM semakin besar ya di sini juga seperti itu ya. Kemudian berikutnya dari sudut pandang lain bahwa embedding itu untuk teks bisa level yang kecilnya yaitu subkata, bisa level kata. Jadi embedding subkata, embedding kata, embedding kalimat, atau yang lebih besarnya lagi adalah dokumen. Dalam hal ini misalkan ya artikel atau dalam hal ini misalkan posting sosial media. Kita lihat dari yang level yang rendah dulu yaitu subkata. Pada saat ini mayoritas model sequential deep learning ya, jadi teks bahasa manusia itu adalah model sekuensial. Model sekuensial itu artinya ada urutan-urutan seperti ini. Mayoritas model diikuti sekuensial, diikuti deep, diikuti learning, diikuti pekerjaan dan seterusnya. Urutan itu terjaga gitu ya. Kalau waktu SVM itu tidak bisa seperti itu atau sangat sulit seperti itu. Di mana urutan itu terjaga. Karena kalau urutan tidak terjaga, seperti misalkan contoh saya menghargai dia dengan dia menghargai saya itu kan berbeda ya. Ya, itu adalah urutan. Ya, model sequential deep learning itu contohnya RNN, contohnya LSTM, contohnya transformer, contohnya misalkan BERT dan lain-lain. Ya, mayoritas model sequential deep learning itu bekerja pada level subkata. Ya. Mengapa subkata bisa lebih unggul? Ya, subkata itu ada beberapa cara untuk menghasilkan subkata. Ini ada beberapa cara. Dan subkata itu menjadi standar karena bisa menangani OOV, out of vocabulary, yaitu kosakata yang tidak dikenal waktu dilatih. Jadi waktu latihan, waktu dilatih, itu memang menggunakan data yang besar, tapi namanya bahasa manusia, kemudian dengan beberapa variannya, apalagi dengan bahasa-bahasa atau yang informal gitu ya, itu sangat banyak variannya. Eh, Contohnya misalkan kata, misalkan ya, contohnya kalau di media sosial, misalkan yang disingkatnya dengan YG, bisa disingkat dengan Y, misalkan juga misalkan sudah,
bisa juga sudah hanya dua, dua dan tiga dan seterusnya seperti itu. Ini contohnya di sini adalah unhappiness. Nah, kemudian bisa dipecah-pecah menjadi un sendiri, satu representasi sendiri, happiness dengan ada pagar-pagar yang menyatakan ini adalah ada kelanjutannya. Kemudian kata ChatGPT bisa diubah menjadi seperti ini menggunakan pendekatan super seperti ini. Kemudian juga dengan subword ya, karena model-model yang advance atau model-model yang saat ini ya di sini itu menggunakan subword, itu juga alasan berikutnya adalah karena supaya vocabulary itu efisien. Jadi tidak perlu menyimpan semua kata dalam bahasa tersebut, cukup subwordnya. Ya. Kemudian untuk morfologi yang kompleks, morfologi yang kompleks itu misalkan ada satu akar kata, kemudian ada turunan-turunannya yang banyak, yang maknanya mempunyai makna nuansa yang berbeda. Ini ada beberapa bahasa yang seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia, misalkan ada sebuah kata dasar, kemudian ada turunan-turunannya, seperti um, misalkan makan, uh, memakan, termakan, dan seterusnya, seterusnya. Ini adalah level subword. Kita misalkan ada embedding atau word embedding seperti fast-tag. Dan fast-tag itu misalkan digunakan untuk klasifikasi dengan LSTM. Ya. Fast-tag itu pada intinya sebenarnya adalah di proses awalnya dia adalah subword. Yang subword itu yang dilakukan oleh fast-tag secara otomatis ya, yang artinya di luar yang kita tidak perlu melakukan. Ya, tapi kemudian yang subword itu diinputkan fast-tag ke LSTM sebagai classifier misalkan, itu dalam bentuk word. Ya, jadi bagaimana dia dari subword inputnya di fast-tag, kemudian outputnya jadi word yang diberikan ke LSTM untuk klasifikasi misalkan, itu udah otomatis di dalam fast-tag itu sendiri. Ya. Jadi di dalam fast-tag sudah otomatis menghasilkan word embedding. Yang word embedding itu dalam kasus ini adalah rata-rata dari subword. Jadi word embedding itu kan vektor-vektor. Kemudian di-outputkan menjadi word. Itu adalah vektor juga. Ya, vektor word itu adalah rata-rata dari vektor-vektor subword. Ya, diagregasikan dengan cara rata-rata. Ya. Jadi yang diinputkan ke LSTM itu adalah word-nya, level word, bukan subword. Tetapi embedding ini sudah memuat informasi subword secara implisit yang dilakukan oleh di internal fast-tag. Kemudian contohnya lagi, itu misalkan adalah bird. Ya, di mana bird itu juga secara otomatis menangani subword menggunakan apa yang disebut dengan word base dan mengenerate subword sebagai bagian dari proses pipeline-nya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan fast-tag atau menggunakan bird, kita tidak perlu melakukan misalkan di proses menjadi subword secara manual oleh kita ya. Tapi cukup kita memberikan teks mentahnya ke bird dan model ini akan mengurus, dia akan memproses menjadi subword, kemudian menjadi word. Ya. Tugas NLP dengan model sekuensial. Jadi kalau misalnya kalau kita menggunakan atau kita akan melakukan analisis sentimen menggunakan RNN misalkan, menggunakan LSTM misalkan atau transformer atau BAT, maka kita umumnya akan lebih optimal menggunakan menggunakan embedding yang level kata ya, karena di sini inputnya adalah kata, vektornya itu adalah kata sebagai vektor, kata sebagai vektor, kata sebagai vektor, kata sebagai vektor. Oleh karena itu menggunakan word embedding seperti misalkan word to fact
dimasukkan atau digunakan untuk sequential model seperti RNN, LSTM, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya bisa juga menggunakan dokumen embedding, tapi ini sesuatu yang kompleks ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya akan melakukan analisis sentimen menggunakan SVM atau model-model pembelajaran mesin yang lain yang tidak sekuensial, maka embeddingnya itu adalah eh, embeddingnya itu adalah embedding yang dokumen, level dokumen. Artinya apa? Eh, yang jadi vektor itu adalah dokumen. Ya, jadi kalau misalkan kita memilih sebuah kalimat ini misalkan satu poin itu satu kalimat ini. Ya, ini misalkan suatu kalimat, ini kalimat kita mau misalkan dimasukkan ke dalam klasifikasi teks. Nah, satu kalimat ini jadi sebuah vektor atau dokumen embedding. Ya, vektor level dokumen dimasukkan, dimasukkan. Bagaimana cara kita membuat vektor level embedding? Ya, nanti di bawah ada beberapa cara. Kalau yang tadi dengan RNN ini adalah vektor sendiri, kata masukkan di vektor masukin, sebagai vektor masukin, sebagai vektor masukkan, sebagai vektor masukkan, sebagai vektor masukkan, seperti menggunakan word to vec. Tapi kalau kita menggunakan SVM, yaitu yang non sequential, ya, em, ya, yang non deep learning itu biasanya adalah non sequential. Ya, ini sebagai satu vektor. Ya. Jadi model non sequential itu bekerja pada vektor fitur tetap. Artinya sekali masuk tadi, sekali masuk sebagai input itu adalah eh, dokumen. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan SVM, katakan untuk analisis sentimen, kemudian kita menggunakan embeddingnya yang level kata seperti word to vec, maka harus diubah dulu word to vec itu. Seperti misalkan ini tugas sebagai satu vektor dari dengan word to vec, ini sebagai vektor, ini sebagai vektor, ini sebagai vektor. Nah, vektor-vektor yang level kata itu perlu diubah atau lebih tepatnya diagregasi ya atau di-pooling menjadi dokumen. Misalkan dengan dirata-rata. Ya, vektor-vektor ini dan ini dan ini dan vektor dengan vektor model semua dirata-ratakan. Ya. Hmm. Sehingga kemudian dia menjadi vektor tunggal yang merepresentasikan seluruh dokumen. Ya. Yang perlu diingat adalah karena kita merata-ratakan, jadi misalkan ini sebagai ini dari word to vec ini jadi vektor, ini jadi vektor, jadi vektor, jadi vektor. Kemudian untuk menanganin atau merepresentasikan ini jadi satu vektor yang diagregasikan, artinya urutan input, kemudian berikutnya itu adalah model, berikutnya adalah non sequential, berikutnya harus urutan seperti itu diabaikan atau hilang kan, karena hanya merata-ratakan aja, sehingga mengabaikan urutan dan struktur teks yang seperti itu tadi ya. Ya, kemudian embedding ini dirancang agar dokumen yang mirip secara semantik berada di posisi yang sama. Nah, kemudian untuk dokumen embedding, ya, itu ada beberapa cara untuk menghasilkannya. Yang pertama adalah yang secara relatif sederhana adalah TF-IDF atau backward, yang ini merupakan vektor yang sangat panjang, itu direduksi. Ada beberapa cara untuk mereduksi dimensi. Ya. Ada istilahnya feature extraction, feature selection, feature wrapping, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang langsung dari dokumen menjadi vektor. Ya. Kemudian ada juga yang seperti tadi, ada dari embedding kata-kata seperti menggunakan word to vec, fast text, atau juga bird yang kata-kata itu kemudian diagregasi atau di-pooling. Diagregasi atau di-pooling itu misalkan dengan rata-rata atau max-nya atau minimum atau dengan weighted average TF-IDF.
Ya, artinya weighted average TF-IDF itu adalah ini apa? Tadi di sini ada vektor kata, vektor kata, di sini vektor kata. Nah, bukan hanya di rata-rata, tapi di sini TF-IDF-nya berapa? Di sini TF-IDF itu dalam konteks yang global ya, artinya setiap kata satu TF-IDF. Em, ini bobotnya berapa word, ini bobotnya berapa, ini bobotnya berapa, kemudian bukan hanya di rata-rata, tapi ada dengan pembobotan juga dengan TF-IDF. Atau dengan cara-cara yang lain ya. Tapi cara ini tidak kontekstual ya. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan kontekstual. Sesuatu yang tidak kontekstual itu sesuatu yang kurang ideal ya. Kemudian atau juga ada transformer base ya untuk embedding yang pre-trained seperti Bird. Tapi Bird yang kemudian di fine tune dengan untuk keperluan sentence embedding. Ya, seperti SBIRD atau OpenAI embedding yang ini memang ada pre-training model, kemudian di fine tune menggunakan sentence embedding, tugas sentence embedding. Yang pertama adalah misalkan kita menggunakan TF-IDF atau back of word, kemudian dilanjutkan dengan pengurangan reduksi. Ya, sekali lagi namanya TF-IDF itu dia tidak mencerminkan semantik ya. Ya, tidak mencerminkan semantik. Ya, jadi di sini untuk mereduksi dengan berbagai cara ini, cara untuk mereduksi. Ya. Di sini tidak semantik, apalagi tidak kontekstual ya. Jadi di sini kita lihat ada berbagai cara yang yang bisa digunakan untuk sequential model, sequential embedding. Ini kita melihat contoh sequential embedding. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kalimat. Ini contoh yang sederhana. Bagaimana kalimat atau dokumen ya. Bagaimana dengan embedding. Jadi tahu kalau kita misalkan ini diubah menjadi 2 dimensi untuk visualisasi seperti ini. Dokumen 1 dengan dokumen 2 itu ternyata dekat misalkan contohnya. Kemudian dokumen 3 dengan dokumen 4 yang lebih dekat, misalkan tidak ideal banget ya, tapi ini seperti itu. Kemudian 4 dengan 5 yang 4 dengan 5 di sini mana ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6 maksudnya. 5 dengan 6. 5 dengan 6, kemudian 7 dengan 8. Ya artinya melihatkan kedekatan dokumen dengan adanya dokumen embedding tersebut. Kemudian tadi salah satunya adalah dokumen yang kemudian dijadikan vektor. Ya, ini adalah kalau misalkan untuk levelnya kata, maka di prosesnya word to fact itu pada intinya adalah digambarkan secara sederhana dulu seperti ini, di mana kita melihat konteksnya dan diprediksi misalkan di sini kata berikutnya. Nah, kalau untuk dokumen atau mungkin paragraf, nah di sini bukan kata, 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 tapi ada di pembatas. Pembatasnya itu adalah supaya tahu bahwa ini adalah satu paragraf sebagai satu kesatuan, gitu ya. Sebagai satu kesatuan, intinya adalah seperti itu. Ya kita lihat bahwa untuk membandingkan antara word embedding kemudian menjadi sentence embedding, kita lihat bahwa kalau kita menggunakan model BERT sebagai misalkan ini sebagai klasifikasi, BERT itu adalah dia kalau digunakan sebagai embedding level word dia sangat baik. Tapi kalau sentence embedding dia bisa tapi kurang baik. Bisa itu maksudnya adalah diagregasikan dari word embedding diagregasikan menjadi sentence. Kalau S-BERT memang dia itu adalah di embedding yang di fine tuning untuk task
sentence embedding, ya, sehingga dia sangat bagus, ya, karena berdasar kemudian di fine tuning untuk keperluan sentence embedding. Kemudian kalau GPT, ya, karena dia fokus ke generatif, dia juga mirip dengan yang BERT. Kemudian kalau Open AI embedding, dia memang khusus digunakan untuk sentence embedding. Ya, kemungkinan karena di sini tidak dipublish, ya, kemungkinan karena di sini udah dilakukan seperti ini sentence embedding dan tidak dibuka untuk yang embedding itu. Berikutnya sesuatu yang penting dari sudut pandang statik dan kontekstual. Ya, contoh sederhana adalah seperti ini. Ada kata kepala di sini dan kata kepala di sini. Kepala saya pusing sejak tadi pagi dan yang kedua adalah dia adalah kepala sekolah yang tegas. Ya, sebenarnya secara ini ada kesamaannya sama-sama di atas gitu. Tapi ini kan kepala ini adalah kepala manusia. Sedangkan ini di sini adalah pimpinan. Ya, kalau kita menggunakan apa yang disebut dengan statik, ya, istilahnya adalah statik. Contohnya adalah verb to five, glove, misalkan, ya. Dengan statik, kepala itu adalah selalu menjadi vektor yang sama, satu vektor. Tidak peduli maknanya apakah tubuh atau pemimpin. Jadi vektor di sini, kepala di sini, dengan vektor di sini, itu adalah sama. Artinya, tidak bisa membedakan adanya sense atau pengertian yang berbeda antara kepala yang pertama dengan kepala yang kedua. Vektornya sama persis. Tapi kalau kontekstual, kontekstual itu artinya konteks. Dilihat konteksnya. Konteks itu maksudnya kata-kata di sekitarnya. Kalau dengan kontekstual word embedding, maka vektor yang kepala di sini dengan vektor kepala di sini mempunyai vektor yang berbeda. Jadi misalkan kepala di sini dengan misalkan vektor katakanlah otak, lebih dekat kepala di sini dengan otak daripada kepala di sini dengan kepala di sini. Kepala di sini ada vektor pimpinan, ya. Kepala di sini vektornya lebih dekat ke vektor pimpinan. Ini seperti itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa ada istilah statik dan alternatifnya atau katakan lawannya itu adalah kontekstual. Nah, kalau sekarang semakin berkembang yang kontekstual ini. Ini contoh yang lain untuk kontekstual. Kontekstual itu kalau kita lihat di KBBI, misalkan ada kata jalan. Jalan itu adalah sense pertama, jalan, tempat lalu lintas. Sense kedua atau pengertian kedua adalah perlintasan. Sense ketiga adalah misalkan jalan yang dilalui. Dan seterusnya ada sense-sense-nya ada banyak, ada 14. Dan seterusnya ada pengertian-pengertian yang berbeda. Ya, seperti halnya jalan raya dengan jalan keluar itu mempunyai sense yang berbeda. Ini kontekstual itu adalah seperti ini. Ya, ya dapat di penjelasannya adalah seperti sense gitu, ya. Yang kita lihat di sini ada statik tadi dengan kontekstual. Ya. Jadi kalau statik itu vektornya itu tetap sebuah kata, vektornya itu tetap seperti itu saja dimanapun dia digunakan. Tapi kalau kontekstual dia berbeda antara satu dengan yang lain ininya vektornya dipakai di kalimat satu dengan kalimat yang lain vektornya berbeda. Ya, bahkan di setiap kalimat vektornya berbeda meskipun eh, apa kalau di sini misalkan saya berjalan di jalan raya, jalan ini satu vektor seperti misalkan contoh yang lain, jalan itu lebar, ini vektornya berbeda lagi tapi dekat dengan ini yang jalan raya misalkan gitu, ya. Ya seperti itu, ya. Ya artinya satu vektor, satu kata yang statik ini tidak, kemudian tidak memahami konteks, ini memahami semantik tapi terbatas, ini sangat baik, ya, dan lain-lainnya. Tapi ini semakin baik, tapi artinya juga semakin trade off-nya, dia komputasinya sangat besar, semakin
lambat, semakin tinggi komputasinya, modelnya semakin besar. Ya, kemudian contohnya adalah BERT, Elmo. Ya, Elmo itu berbasis LSTM, GPT, Roberta berbasis BERT. Ya, ini adalah sejarahnya ya. Jadi dimulai tahun 2013. Ya, artinya 12 tahun yang lalu. Ada katakanlah sebuah loncatan besar tahun 2013 ini, di mana representasi teks yang biasanya menggunakan TF-IDF dan semacamnya, yang itu adalah tidak semantik, kemudian ada word to fact, yang ini semantik, meskipun masih statik. Ya. Kemudian 5 tahun kemudian, relatif lama katakanlah gini ya, 5 tahun kemudian ini ada Elmo. Ya, di mana Elmo ini adalah dia udah kontekstual menggunakan LSTM. Ini perlu diketahui seperti kita yang sampaikan di atas bahwa ini udah pre-training. Ini juga pre-training. Kemudian tahun 2018 juga ini kontekstualnya diperbaiki, tidak menggunakan LSTM tapi menggunakan transformer. Ya, kemudian juga ada yang kalau di sini lebih ke level kata ini level kalimat. Ya, jadi ada keperluan menggunakan level kalimat, ada keperluan menggunakan level kata gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan level kalimat yang sama seperti ini atau mirip, yaitu dengan fine tuning gitu ya. Kemudian ada yang memang dirancang utamanya untuk embedding seperti OpenAI meskipun ya berbayar sedikit ya. Berikutnya adalah evaluasi. Bagaimana mengevaluasi apakah teks embeddingnya itu efektif, ya? Apakah teks embeddingnya itu baik atau tidak? Sebagaimana evaluasi-evaluasi yang lain, kita dapat membagi menjadi dua pada intinya, yaitu intrinsik dan yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik itu artinya langsung diukur. Ekstrinsik itu artinya kemudian digunakan. Seperti misalkan text embedding digunakan untuk analisis sentimen. Nah, kalau di sini langsung aja text embedding langsung diukur. Ya, text embedding itu pada intinya kan adalah semantik text embedding. Ya, jadi penekanannya itu adalah semantik. Karena NLP, tas-tas NLP, tugas-tugas NLP itu biasanya tugas yang berkaitan dengan semantik. Ya, berkaitan dengan seperti misalkan contohnya analisis sentimen untuk ulasan-ulasan misalkan. Nah, ulasan itu kan kita perlu lihat semantiknya. Semantiknya itu semantik sentimennya itu dia sebenarnya positif atau semantik sentimen itu negatif. Meskipun kelihatannya positif, tapi ternyata dia negatif. Bisa seperti itu ya. Ya kan bisa seperti itu ya. Ya, jadi semantik. Oleh karena itu, evaluasi intrinsik itu adalah utamanya adalah mengevaluasi seberapa baik embedding tersebut menangkap dan merepresentasikan makna semantik dari teks. Ya biasanya diukur dengan hubungan semantik antar teks. Hubungan semantik antar teks itu misalkan contohnya sinonim atau kesamaan. Ya, seberapa samanya. Misalnya kesamaan semantik teks, analoginya kalau misalkan tadi itu, kalau ayah dengan ayam, dengan kemudian lebih mirip mana ayah dengan ayam, lebih dekat mana ayah dengan ayam atau ayah dengan bapak. Itu contoh sederhananya seperti itu. Jadi di tes seperti itu, tes kemampuan semantik. Kalau ekstrinsik itu adalah eh, text embedding itu kemudian digunakan untuk analisis sentimen. Yang dites, yang dievaluasi efektivitas untuk analisis sentimen. Kalau analisis sentimen menggunakan misalkan metode yang sama, misalkan katakanlah LSTM, bagaimana kalau menggunakan jenis embedding yang seperti ini? Analisis sentimen ini berapa akurasinya? Menggunakan embedding yang lain seberapa akurasinya? Ya, itu eh, berikutnya yang terakhir adalah beberapa ide topik TA ini ada beberapa aja ya, saya kira sangat banyak yang lain. Misalkan contohnya perbandingan pendekatan embedding. Misalnya dari sudut pandang granularity.
yaitu apakah karakter. Kan subword itu paling rendah adalah karakter. Bagaimana karakter dibandingkan subword, misalkan dibandingkan dengan words yang akhirnya memang misalkan menjadi words atau ya perbandingan granularity ya. Atau dari sudut pandang statik dan kontekstual ya. Misalnya untuk sama-sama analisis sentimen, tapi kalau word embeddingnya dengan cara statik bagaimana, dengan cara kontekstual bagaimana, atau misalkan sudut pandangnya adalah panjangnya dimensi, yaitu teks embedding, itu kan artinya vektor ya. Vektornya itu bisa di-set menggunakan hyperparameternya, dimensinya seberapa panjang. Kalau dimensinya panjangnya segini, ratusan misalkan berapa, kemudian dikurangi lagi, bagaimana gitu ya. Kemudian misalkan pun sesama statik, ada word to fact dengan fast text, itu bagaimana, atau dengan yang lain-lain. Kemudian atau embedding untuk domain yang spesifik, khusus yang domain tertentu, seperti misalkan berita. Ya, misalkan kemudian artinya udah ada fine tuning, ya udah ada pre-training, tapi kemudian di fine tuning dengan domain khusus karena kita mempunyai data training untuk domain khusus tersebut. Seperti misalkan analisis sentimen atau yang lainnya. Jadi di fine tuning dengan data yang kita punya. Atau misalkan perbandingan dokumen embedding, yaitu embedding yang level dokumen. Seperti tadi disampaikan bahwa embedding level dokumen itu bisa didapatkan dengan cara agregasi. Agregasi yang level kata. Jadi word to fact, word to fact, word to fact diagregasi. Cara mengagregasinya kan bisa ada macam-macam tadi ya. Ada apa average, weighted average, dan lain-lain dan lain-lain. Bisa juga dengan attention juga, ya ada macam-macam. Ya. Kemudian ada juga yang dokumen itu di samping ya agregasi dibandingkan dengan yang lain langsung, tidak melalui ini apa uh, level kata dulu. Kemudian juga yang terakhir tadi evaluasi intrinsik itu kan intinya ingin mengevaluasi semantik. Nah itu bagaimana langsung kita evaluasi dengan semantik. Salah satunya adalah divisualkan. Ya. Divisualkan misalkan juga bisa sambil kalau levelnya subword bagaimana, levelnya karakter bagaimana. Kemudian kalau kontekstual, ini seberapa kontekstual sih sebenarnya? Apakah kuat kan tekstualnya, bisa merepresentasikan kontekstual yang kuat? Artinya dengan sense yang berbeda, benar-benar jauh atau benar-benar berbeda atau tidak ya, kalau pengertiannya berbeda untuk kata yang sama. Dan kemudian yang menarik juga adalah, yang ini menurut saya sangat jarang ya, bagaimana kita memikirkan evaluasi dan benchmark. Jadi membuat dataset benchmark. Ini bukan hanya sekedar membuat dataset ya, tapi dataset yang digunakan. Maksudnya digunakan itu ada eksperimennya tetap. Ya, jadi misalkan evaluasi benchmark untuk text embedding untuk domain tertentu, misalkan untuk bahasa Indonesia domain tertentu atau bahasa Inggris juga domain tertentu. Ya, kemudian juga yang lain misalkan kita ada pra-processing. Biasanya kan kalau NLP itu ada pemrosesan ya. Pra-pemrosesan itu seberapa dampaknya sebenarnya kualitas embedding. Yang kemudian kita lihat untuk semantiknya, semantik kemampuan menangkap semantiknya kalau di pra-proses, seperti misalkan ada stemming, ada stop removal, itu bagaimana misalkan sentence embeddingnya. Nah, kemudian korelasi antara intrinsik dengan ekstrinsik, di mana intrinsik tadi itu adalah langsung dari word embedding langsung diukur seberapa kuat menangkap semantik. Kalau ekstrinsik itu untuk tas-tas NLP seperti analisis sentimen dan lain-lain. Ya, saya kira seperti itu dari saya sebagai untuk ini bahan diskusi. Silakan, Hani. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Tadi sudah dibahas mengenai text embedding, seperti apa text embedding itu, kemudian ada model-model pre-trainnya,
Kemudian ada level-level embedding sendiri seperti subword, word, dan juga dokumen atau sentence, evaluasi, dan juga ada ide-ide dari topik TA. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan diskusi kali ini akan dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, silakan. Barangkali kita bisa mendiskusikannya. Oke, ini kalau belum ada, bisa saya dulu Pak yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Sudah ada, Pak. Ada yang raise hand. Silahkan, Kak Fakih Altaf. Tes tes suara saya didengarkan. Terdengar? Ya, terdengar ya. Perkenalkan Pak, nama saya Fakih Altaf Givari dari mahasiswa Informatika Angkatan 22. Izin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Misal nih Pak, kita bekerja pakai bahasa yang sumber datanya itu terbatas, kayak bahasa daerah. Nah, berarti presentasi teksnya apa ya yang paling mungkin digunakan Pak? Ya, ya, saya kira salah satu yang umum ya untuk NLP itu adalah yang disebut dengan keterbatasan resource atau low resource. Ya. Em, kita bisa salah satu cara yang umum ya itu adalah untuk low resource ya untuk secara umum kita menggunakan eh, memperkaya resource-nya dengan artificial ya dengan artificial itu dengan augmentasi artificial misalkan contohnya di paraphrasing kemudian ada beberapa cara artificial yang lain ya. Jadi untuk menambah kalau kekurangan raw resource. Tapi kalau berkaitan dengan embedding, ya untuk ya seperti itu ya. Yang pertama seperti itu ya. Kemudian yang lain, ya, ya artinya itu kalau seperti itu misalkan dengan kalau kita udah punya ya, kemudian kita menggunakan fine tuning ya. Hmm, tadi kita lihat bahwa yang sangat penting itu adalah pre-training ya. Ya, pre-training itu memang em, banyak yang banyak yang em, menggunakan bahasa yang berbeda-beda ya. Tapi karena kalau bahasa daerah, ya hmm, kemungkinan yang dipakai juga memang relatif lebih sedikit ya. Saya kira salah satunya adalah kalau ingin semantik, ya kita kalau memungkinkan ya adalah menggunakan tadi itu yang kita punya eh, bahasa daerah korpus bahasa daerah yang kita punya kemudian diaugmentasi ya ini salah satunya ya salah satunya seperti itu ya. Hmm. Kemudian apa lagi ya. Hmm, kalau resource juga ada yang ini apa jadi seperti tadi ya ada di topik TA tadi kan ada domain spesifik ya. Domain spesifik itu seperti saya kita lihat ini ya. Itu domain spesifik atau artinya kan ini ya apa contohnya bahasa daerah itu kan juga artinya suatu hal yang spesifik dari sisi bahasanya. Ya, dan kalau kita bisa melakukan fine tuning itu saya kira lebih bagus ya.
artinya kita mempunyai dataset bahasa daerah gitu. Ya. Nah, gimana kalau yang Fakih, eh, korpusnya jadi apakah mempunyai korpus bahasa daerah atau ya pasti mempunyai korpus bahasa daerah ya kan? Mungkin kalau dari internet Hmm. masih sedikit ya Pak corpusnya ya untuk Hmm. bahasa daerah ya Pak. Ya. Gimana kalau atau Altaf apa rencananya, Fakih? Mungkin untuk dari korpusnya pakai bahasa Hmm. Indonesia yang Hmm. dari artikel-artikel yang berbahasa daerah. Hmm. Hmm. Kemudian melakukan fine tuningnya itu menjadi apa ya Pak kira-kira? Kalau bahasa daerah kita pilih kah atau mungkin sesuai dengan makna dari isi artikel tersebut atau mungkin kayak apa kaitannya dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia aslinya. Jadi mana kita membedakan mana yang bahasa Indonesia dan mana yang bahasa daerah gitu Pak. Ya, saya kira maksudnya tadi yang saya tangkap mempunyai korpus tapi campur gitu ya, atau gimana? Iya Pak, karena kan korpus bahasa daerah masih sedikit ya Pak ya. Hmm. Nah, Iya, kalau campur itu artinya seperti istilahnya kan transfer learning ya. Jadi transfer learning itu maksudnya em, kita menggunakan cara yang lain atau dataset yang lain termasuk kemudian ditransfer menggunakan dataset menggunakan bahasa yang lain, tapi masih ada kemiripan ya. Hmm, untuk misalkan untuk tas apa yang embedding bahasa daerah tadi, tas-tasnya itu sendiri misalkan. Apa tasnya, pekerjaannya apa. untuk tasnya mungkin seperti paling dasarnya kayak translate gitu Pak antara bahasa daerah ke bahasa Indonesia asli. Jadi kayak bisa mempermudah mungkin lawan bicara ataupun kita ingin mentranslate sebuah kegiatan gitu Pak. Translate ya, machine translation. Iya Pak. Hmm, iya, machine translation, em, machine translation itu menggunakan apa? Maksudnya apakah LSTM atau menggunakan pre-training? Mesin translationnya masih kebayang untuk pit training masih bingung juga Pak. Mungkin datasetnya dapat dari mana gitu ya Pak. Karena bahasa daerah. Tapi untuk lebih spesifiknya melakukan seperti masih kepikiran untuk menggunakan LSTM sih Pak. Iya, kalau LSTM itu kan tidak pre-training. Ya, artinya perlu ini apa dalam hal ini LSTM misalkan untuk machine translation ya, hmm, mungkin bagusnya sih sebenarnya diberi training dulu ya LSTM-nya atau kalau tadi dikatakan ya sebenarnya ini 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 agak agak melebar ya. Kalau embedding yang kuat itu kan adalah ada beri trainingnya dulu ya. Kalau hanya training relatif kurang kuat karena training itu biasanya sedikit. Tapi dalam kasus ini memang karena datanya sedikit ya. Ya bisa saja bisa menggunakan kalau Indobird. Indobird itu kan ini ya udah di training menggunakan data Indonesia sebanyak-banyaknya termasuk bahasa daerah yang sejauh saya mungkin perlu dicek ulang ya. Meskipun multi bahasa
tapi ada bahasa daerahnya, coba dicek. Untuk Indobert itu di training juga, beri training juga dengan bahasa daerah. Saya kira salah satu upaya optimal di antara hal-hal yang tantangan-tantangan tadi ya adalah menggunakan pre-training yang udah pre-training model yang udah di pre-training menggunakan model dengan data yang relatif dekat, yaitu seperti itu. Coba ini cek. Ya, kalau LSTM itu misalkan eh, menggunakan semacam menggunakan word to fact ya, tapi word to fact semacam word to fact yang udah bahasa daerah kalau ada ya, itu yang mungkin em, jadi intinya adalah ya itu sih sebenarnya augmentasi dan transfer learning intinya ya. Kalau sedikit ya, atau juga ya dibandingkan juga dengan yang tanpa semantik ya. Tanpa semantik itu adalah TF-IDF kemudian direduksi dimensinya, kemudian dimasukkan ke LSTM. Itu mungkin saya beberapa upaya yang memang tadi belum ada ya di topik TA, tapi saya kira sesuatu yang ide yang bagus dan relevan ya. Kalau kita bagaimana low resource khususnya contoh kasusnya adalah yang bahasa daerah. Ya itu mungkin nanti perlu dieksplor lagi sih. Ya. Tapi intinya gitu menambah data dengan augmentasi artifisial, em, di bolak-balik di paraphrasing dan lain-lain yang nanti digunakan untuk baik itu training, fine tuning atau pre-training. Kemudian menggunakan sebaik-baiknya kalau pre-training itu data yang ada yaitu seperti Indobert sebagai embedding ya, Indobert sebagai embedding. Karena di Indobert ada korpus korpus bahasa Indonesia dan korpus-korpus bahasa daerah yang mungkin bahasa daerahnya ada yang digunakan oleh fakih ya. Ya, kemudian juga alternatifnya adalah menggunakan yang non semantik seperti TF-IDF, tapi artinya menggunakan dataset yang ada yang itu relatif sedikit juga tadi ya. Oke ya. Ya satu yang menarik, topik yang menarik tadi saya kira saya belum tuliskan ya terlewat di situ untuk topik ya. Gimana Tapi ada komentar lagi? Mungkin cukup Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, makasih ya Tapi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jangan lupa untuk mengisi link presensi di kolom chat. Gimana Halif? Ada lagi?
Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, ya, ya. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Oh, iya, silakan. Tadi kan dijelaskan beberapa macam level dari embedding seperti Iya, subworks, works, dan dokumen. Dan iya, kalau untuk model sederhana atau model mesin learning biasa seperti XGBoost, GBM itu lebih cocok pakai TF-IDF atau text embedding ya? iya. Iya. Kalau seperti Eskibus ya, Eskibus itu sebenarnya ya advance, tapi dia tidak sekuensial ya, yang artinya lebih ideal yang sekuensial. Kemudian kita berbicara dalam konteks NLP atau teks di sini, di mana di teks itu ada tadi itu yang intinya adalah semantik. Ya. Oleh karena itu, ya sebaiknya yang Eskibus yang dia tidak sekuensial, ya artinya kurang ideal, embeddingnya jadi kalau bisa yang semantik. Ya, yang semantik itu bisa yang seperti Word2Vec, yang statik, yang ya bisa menggunakan seperti itu, atau menggunakan Fasttek yang statik juga, atau menggunakan yang lebih yang kontekstual seperti misalkan Bird. Ya, mungkin seperti itu ya pertanyaannya tadi. Jawabannya ada ini enggak? Atau tadi ada yang apa pertanyaannya tadi ada yang kurang saya Sudah terjawab, Pak. sudah dijawab ya. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau ada mungkin cukup ya. Tadi. Baik, Pak. Baik, karena Hmm. tidak ada yang bertanya lagi, maka diskusi ini kami akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Kami tunggu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanif, terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Pak Arif, Mas Hanif. Hmm.